Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pernahkah kalian merasa, kok belajar fisika itu susah ya? Atau bagaimana ya caranya biar belajar fisika itu lebih efektif dan seru? Nah, kalau iya, kalian datang ke tempat yang tepat. Di video kali ini, kami akan berbagi rahasia belajar cerdas ala program studi pendidikan fisika yang pastinya akan membuat belajar kalian jauh lebih efektif dan interaktif. Kenalan dulu yuk dengan tim kami. Bersama saya, Yanti Memot. Saya Lauren Moron. Dan saya Novita Ibuliman. Kami akan menunjukkan bagaimana belajar cerdas bisa kalian terapkan, apalagi dengan dukungan teknologi seperti OLAPS. Di program studi pendidikan fisika, kami percaya bahwa belajar cerdas itu bukan hanya soal menghafal rumus, tapi bagaimana kita bisa memahami konsep secara mendalam, berpikir kritis, dan mengaplikasikannya. Belajar cerdas itu fokus pada kualitas, bukan cuma kuantitas. Kita didorong untuk aktif berkolaborasi dengan teman, tidak takut bertanya, dan selalu mencari tahu lebih dalam. Jadi, bukan hanya duduk mendengarkan, tapi terlibat langsung dalam setiap proses belajar. Kami diajak untuk tidak hanya tahu apa, tapi juga mengapa dan bagaimana. Salah satu kunci belajar cerdas kami adalah memanfaatkan berbagai sumber belajar. Dan yang paling powerful adalah platform OLAPS. Halo, saya Novi. Saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan OLAPS dalam pembelajaran sehari-hari. OLAPS atau Online Lab Laboratorium adalah sebuah platform laboratorium virtual yang dirancang untuk mendukung pembelajaran sains termasuk di dalamnya fisika. Gagasan utamanya adalah menyediakan sarana eksperimen yang efisien dan murah, terutama bagi peserta didik yang mungkin tidak memiliki akses laboratorium fisik atau peralatan yang terlalu mahal. Nah, bagaimana cara penggunaan OLAPS itu sendiri? Mari simak penjelasan berikut. Teman-teman bisa akses melalui laptop ataupun handphone dengan mengetik OLAPS. Tampilan OLAPS saat teman-teman buka akan muncul seperti ini. Bukan hanya untuk pembelajaran fisika, OLAPS sendiri bisa digunakan untuk pembelajaran kimia, biologi, matematika, bahasa, sains, dan masih banyak lagi. Untuk contohnya sendiri, teman-teman bisa lihat, kita klik pada mata pelajaran fisika. Di sini sudah tertera dari kelas 12, kelas 11, kelas 10, dan kelas 9. Kita ambil contoh pada penggunaan praktikum jangka sorong. Pada tampilan jangka sorong, teman-teman akan menemukan teori, prosedur, animasi, simulasi, video, evaluasi diri, sumber daya, hingga masukan. Nah, pada teori, teman-teman akan menemukan penjelasan secara garis besar mengenai jangka sorong itu sendiri, mulai dari tujuannya, teorinya, hingga pada persamaan matematis. Selanjutnya, untuk prosedur pengerjaan, teman-teman bisa langsung akses pada menu prosedur. Di sini sudah dijelaskan mulai dari bahan-bahan yang akan dibutuhkan, prosedur penggunaannya, prosedur simulator seperti yang dilakukan melalui lab online, hingga tabel pengamatan dan hasil. Selanjutnya, jika teman-teman masih kurang mengerti, teman-teman bisa langsung klik pada menu animasi. Nah, di sini sudah disediakan video pembelajaran bagaimana menggunakan jangka sorong, sehingga jika teman-teman kesusahan dalam prosedur, teman-teman bisa langsung menggunakan video animasi untuk mempelajarinya. Kita lanjut pada simulasi. Di sini sudah disiapkan bahan-bahannya, mulai dari jangka sorong,
semua objek yang digunakan untuk mengukur, hingga tabel pengamatan. Selanjutnya, pada menu evaluasi diri, teman-teman akan menemukan contoh-contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk melihat sejauh mana pengetahuan teman-teman setelah mengerjakan praktikum jangka sorong melalui OLAPS. Kita lanjut, di sini ada sumber daya, berisi situs-situs lab, juga buku-buku yang dapat teman-teman akses untuk menambah pengetahuan teman-teman mengenai jangka sorong. Terakhir, pada menu masukan, teman-teman bisa menggunakan menu masukan ini untuk memberikan saran maupun komentar terkait penggunaan OLAPS dalam pembelajaran fisika. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu cara penggunaan OLAPS dalam pembelajaran fisika. Teman-teman bisa mengakses OLAPS ini menggunakan laptop, komputer, maupun handphone, kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Hai semua, saya Lauren. Setelah melihat kecanggihan OLAPS, saya akan memberikan beberapa tips belajar cerdas yang saya telah merasakan manfaatnya saat dikombinasikan dengan OLAPS. Pertama, manajemen waktu belajar yang efektif. Jadi di OLAPS, semua materi sudah terstruktur. Jadi saya bisa mengalokasikan waktu saya belajar pada setiap topik dengan lebih disiplin. Kapan saya mau belajar teori dan kapan saya mau mencoba simulasi, semuanya dapat diatur. Yang kedua, teknik mencatat efektif. Jadi setelah mencoba simulasi saya mencatat dua penting atau hasil pengamatan yang membantu saya untuk memvisualisasikan konsep dan membuat ringkasan. Yang ketiga, belajar kelompok. OLAPS sangat mendukung belajar kelompok. Jadi dengan OLAPS kami dapat berdiskusi bersama, membahas materi bersama, dan mencoba simulasi secara bersamaan dan saling menjelaskan di antara kami anggota kelompok. Pengalaman pribadi saya, dulu saya sangat kesulitan untuk memahami konsep gelombang dan istilah. Setelah menggunakan OLAPS, semuanya itu terasa mudah dan sangat gampang untuk dipahami. Jadi, belajar cerdas ala pendidikan fisika pembiayaan merupakan kombinasi antara memahami konsep yang mendalam, kolaborasi aktif, dan memanfaatkan teknologi. Dan OLAPS adalah salah satu alat bantu yang paling powerful untuk mewujudkan itu. Mulai dari simulasi interaktif, modul ajar terstruktur, semuanya ada untuk mendukung kalian. Kami sudah merasakannya sendiri. Belajar fisika jadi lebih menyenangkan, efektif, dan seru. Jadi, jangan ragu untuk mulai menerapkan tips belajar cerdas dan memanfaatkan OLAPS sebaik-baiknya. Ayo bergabung bersama kami di program studi Pendidikan Fisika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini. Bye-bye!